Nah, kita lanjut untuk contoh soal selanjutnya. Itu saya bacakan dulu. Perhatikan dua gambar benda yang dihubungkan dengan tali. Berikut ini. Gesekan dengan tali dengan katrol diabaikan, begitu juga dengan massa tali. Apa artinya jika gesekan tali dengan katrol diabaikan? Itu artinya katrol sama sekali tidak kita masukkan dalam sistem, karena dianggap katrolnya cukup untuk tempat tali bergerak tanpa ikut melakukan gerakan juga. Karena memang untuk kelas 10 itu katrol masih diabaikan, karena katrol itu gerakannya melingkar, bukan gerak lurus, sehingga Ananda harus tahu dulu nanti penyebab dari benda gerak melingkar itu namanya torsi, dan itu akan dipelajari di kelas 11 nanti. Jadi soal-soal yang berhubungan dengan katrol seperti ini akan gampang Ananda pahami nanti di kelas 11 jika seandainya Ananda hari ini paham. Oke, nah sekarang kita lanjut. Massa M1 3 kg, massa M2 2 kg. Itu artinya M1 atau massa benda 1 itu lebih besar daripada massa benda 2. Lalu pertanyaannya adalah berapakah percepatan katrol? Yang kedua, berapakah tegangan tali? Mungkin Ananda bisa saja melihat di berbagai macam literatur yang ada tersebar di internet mengenai pembahasan soal ini. Tetapi lebih penting adalah Ananda mengerti dari mana datangnya, karena soal-soal hukum Newton sedikit perubahan maka dia akan berubah, sehingga tidak berlaku lagi rumus-rumus instan yang Ananda dapatkan di literatur tersebut. Kita bisa memakai dua cara. Pertama, memandang secara sistem, yang kedua memandang secara tinjau benda satu-satu. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya untuk lebih cepat itu meninjau benda secara sistem, tetapi hanya bisa untuk mencari percepatan. Tetapi kita harus meninjau benda satu-satu jika ingin mencari tegangan tali. Maka yang lebih lengkap itu sebenarnya adalah cara kedua dengan meninjau benda satu-satu. Oke, saya akan ajarkan yang meninjau benda satu-satu seperti apa. Jika Ananda ingin tahu bagaimana meninjau sistem, silahkan pelajari dulu dari literatur yang ada. Atau jika tidak mengerti nanti boleh tanya saya secara pribadi supaya menghemat waktu. Karena yang lebih penting itu adalah mengerti bagaimana meninjau benda satu persatu, bukan secara sistem. Karena dengan meninjau benda satu persatu, apapun pertanyaan soal nanti Ananda akan bisa jawab. Oke, sekarang kita bikin dulu diketahuinya. Diketahuinya itu gambar itu diketahuinya ya. Langsung bikin saja M-nya 3 kg. Satu lagi. Dua kilogram. Hanya itu yang diketahui. Yang ditanya ada dua. Satunya percepatan. Yang keduanya tegangan tali. Oke, kalau dia bertanya hanya percepatan dan tegangan tali, itu berarti kita tidak perlu nanti menghubungkan ke gerak lurus. Tapi kalau yang ditanya itu jarak, atau waktu, atau kecepatan, itu berarti kita akan menghubungkan soal ini nanti ke gerak lurus. Atau mungkin diketahui dulu jarak, waktu, dan kecepatan, sehingga kita harus tahu lalu ditanya gaya. Itu bisa-bisa saja di soal nanti. Nah, sekarang kita lanjut. Pertama itu adalah harus menggambar dulu seluruh gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Saya gambar benda 1, benda 2. Pertama adalah gaya berat benda 1, yang kedua adalah gaya berat benda 2. Kemudian tegangan tali. Karena katrol itu dianggap tidak berpengaruh, maka tegangan talinya itu dianggap langsung terhubung antara dua benda, sehingga tegangan talinya itu keluar satu dari benda 1, yang satu lagi keluar dari benda 2. Karena ini dianggap mereka katrol ini benar-benar hanya penghubung. Tapi kalau seandainya nanti katrol itu sudah diperhitungkan, maka tegangan tali ada dua. Tegangan tali di sini berhubungan dengan katrol, tegangan tali di sini dengan katrol juga. Tapi kalau di sini itu tegangan talinya, ini nggak ada duanya ya, itu sudah merupakan pasangan aksi reaksi. Nah sekarang
untuk menyelesaikan soal kita harus meninjau benda satu-satu. Ya, dan sebelum itu kita harus memikirkan dulu apakah seluruh gaya yang ada ini sudah sejajar dengan salah satu sumbu? Jawabannya sudah. Karena T baik T maupun W di soal ini itu sudah sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita tidak perlu lagi menguraikan secara vektor. Yang kedua, kita harus memikirkan kemana arah gerakan sistem ini. Searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Karena massa benda satu lebih besar daripada massa benda dua, maka otomatis dia akan bergeraknya seperti ini ya. Jadi ke atas di sini melengkung, nah ke sini ke bawah gitu ya. Jadi ini gerakan benda, otomatis begitu gerakannya. Nah, karena berarti M2 naik dan M1 turun. Nah, itu yang penting ya, M2 naik, M1 turun. Karena massa benda satu besar daripada massa benda dua. Bagaimana kalau kebalikan Bu? Ya kebalikan juga, berarti benda dua turun, benda satu naik. Jika seandainya massa benda dua itu lebih besar daripada massa benda satu. Oke? Setelah itu kita baru tinjau benda satu-satu. Kemudian di sini tidak ada sigma fx, jadi ya nggak perlu juga bikin sigma fx sama dengan 0, karena memang pasti 0, karena memang gaya sejajar dengan sumbu itu nggak ada. Jadi kita cukup memakai sigma fy di soal ini. Oke, karena memang nggak ada lagi gaya lain selain yang sejajar dengan sumbu y. Kita lihat tinjau benda satu. Meninjau benda satu itu adalah dengan cara menggambar seluruh gaya-gaya yang lengket di benda satu. Nah, mungkin saya kembali gambar saja. Di benda satu itu ada W1 dan ada T. Dan harus ingat bahwa benda satu itu sekarang turun. Jadi saya bikinkan ini arah kecepatannya. Ya, benda satu itu turun. Jadi dia bergeraknya turun. Maka setelah itu kita pakai sigma Fy, karena hanya ada sigma Fy dan dia bergerak sejajar sumbu Y, berarti kita ambil M kali A. Siapa sekarang yang positif? Yang positif itu adalah yang searah dengan gerakan. Karena benda satu turun, berarti yang positif itu adalah W1. Sementara T itu kan dia naik, sementara benda itu turun, berarti T-nya itu negatif. Sehingga menjadi W1 positif dikurang dengan T sama dengan M1 ya, sorry. M1 itu M1-nya 3 kg kali A, W itu M1 kali G kurang T sama dengan 3A, M1 3 kali G 10 kurang T sama dengan 3A, 30 kurang T sama dengan 3A, itu dianggap sebagai persamaan satu. Karena T dan A tidak ada, itu adalah variabel yang belum bisa kita tentukan berapa harganya. Sekarang kita tinjau benda kedua. Untuk benda B, itu kalau kita gambarkan, benda B itu, atau bukan benda B ya, salah. Sorry, itu benda 2. Benda kedua. Itu untuk benda 2, ada W2 dan ada satu lagi T juga. Nah, kita juga harus ingat benda kedua itu dia naik. Jadi percepatannya dia naik gitu ya. Nah, jadi di sini dia naik. Apa artinya itu? Karena dia naik, berarti yang searah atau gaya yang searah dengan gerakan itu adalah T. Sementara W itu berlawanan dengan arah gerakan, sehingga kita pakai waktu sigma Fy juga sama dengan M2 kali A. Maka sigma Fy-nya itu yang positif adalah T. Dikurang dengan W2 sama dengan M2 kali A. T dikurang M kali G, M2 kali G, karena W itu M kali G, M2-nya kita ganti 2, T dikurang 2 dikali 10 sama dengan 2A, T kurang 20 sama dengan 2A. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Ada 2 persamaan dan ada 2 variabel. Ananda waktu di SMP saya rasa sudah belajar mengenai persamaan 2 variabel. Menentukan X dan Y, di mana ada metodenya substitusi dan eliminasi atau campuran dari keduanya. Maka kita akan memakai itu untuk menyelesaikan soal ini. Saya lebih menyarankan untuk awal itu adalah pakai eliminasi, yaitu dengan kita ambil kedua persamaan 30 kurang T sama dengan 3A, kemudian T dikurang 20 sama dengan 5A. Dalam eliminasi, meskipun biasanya Ananda itu mengurang, tapi kalau di
sini saya sarankan menambah. Kenapa? Karena dengan menambah Ananda akan mengeliminasi T. Sebab 20 kurang, bukan kurang ya, 20 tambah min 20 itu 10. Min T tambah T berarti habis. Oke. Min T tambah T. Berarti min 1T tambah 1T itu berarti habis. Tinggal, jadi ini tambah 0. 3A tambah 5A itu 5A. Berarti 10/5 sama dengan A. 2 sama dengan A. Berarti A itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk mencari T bagaimana ya? Kalau untuk mencari T, masukkan saja ke salah satu persamaan. Sama seperti Ananda belajar substitusi saja ke salah satu persamaan. Kita substitusi ke persamaan 1. 30 kurang T sama dengan 3A. 30 kurang T sama dengan 3. Substitusi kali 2 karena A-nya 2. 30 kurang T sama dengan 6. Min T sama dengan 6 dikurang 30. Min T sama dengan min 24. Min dengan min habis berarti T-nya adalah 20. T sama dengan 24 Newton. Oke. Nah, maka pertanyaan A dan B itu sudah terjawab. Oke, silahkan disalin ke buku catatannya. Ingat, dimengerti dulu baru disalin, bukan disalin-salin saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.